Halo, nama saya Angelina Elaria Jenika dengan NIM 2892150024 dari Prodi Manajemen dengan mata kuliah akuntansi dengan materi akuntansi perusahaan dagang dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Desi Aridawati. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian perusahaan dagang. Seperti namanya, perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan, barang, dan aktivitas utamanya adalah menjual barang. Perusahaan dagang menjual kembali barang yang mereka jual tanpa mengubahnya sedikit pun. Yang dimaksud dengan mengubah barang adalah mengelola atau mengubah nilai dan bentuk barang itu sendiri. Jadi perusahaan barang hanya membeli barang dan tinggal menjualnya saja dengan harga jual yang lebih tinggi dari harga beli. Keuntungan yang didapatkan perusahaan dagang berasal dari selisih harga barang yang mereka jual. Lalu untuk ciri-ciri perusahaan dagang, yaitu ciri-ciri perusahaan dagang memiliki dua ciri utama yang dapat dilihat dari usaha yang dilakukan dan kegiatan akuntansinya. Yang dimaksud dengan usaha yang dilakukan adalah perusahaan dagang melakukan pembelian barang dagang dan menjualnya kembali tanpa terlebih dahulu mengolah barang tersebut. Sedangkan dari kegiatan akuntansinya, perusahaan dagang menggunakan akun persediaan barang dagang di mana terdapat perhitungan harga pokok penjualan dan laporan laba rugi dapat menggunakan bentuk single step dan multi step. Proses inti perusahaan dagang. Perusahaan dagang memiliki proses ini yang sangat berbeda dengan perusahaan non-dagang. Dapat disimpulkan proses inti perusahaan dagang adalah pembelian mencakup pembelian peralatan dan perlengkapan perusahaan, pembelian barang dagang, dan pembelian barang lainnya untuk kegiatan usaha. Lalu pengeluaran biaya, yaitu kegiatan perusahaan dalam pengeluaran sejumlah biaya untuk membeli barang, baik membayar pajak dan menunjang operasional perusahaan. Lalu penjualan, yaitu kegiatan perusahaan menjual barang dagang untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Lalu penerimaan keuntungan, yaitu penerimaan keuntungan hasil penjualan barang. Penerimaan keuntungan dari penjualan barang biasanya disertai dengan penerimaan yang diperoleh dari pelunasan dari pihak lain. Jenis-jenis transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang, yaitu yang pertama, transaksi pembelian barang dagang. Transaksi pembelian barang dagang adalah kegiatan membeli suatu produk dari sebuah toko, perusahaan, ataupun perorangan. Transaksi pembelian barang dagang dibagi menjadi dua, yaitu transaksi pembelian barang dagang yang dilakukan secara tunai dan transaksi pembelian barang dagang yang dilakukan secara kredit. Lalu, pembelian barang dagang secara tunai, perusahaan membayar secara tunai kepada supplier atas barang yang telah dibelinya yang kemudian akan dijual kembali. Pencatatan pembelian barang dagang dengan cara tunai dalam sebuah jurnal akan dicatat dalam akun pembelian di debit dan kas di kredit. Lalu pembelian barang dagang secara kredit, perusahaan berhutang kepada supplier atas pembelian barang dagang yang akan diperdagangkan kembali nantinya oleh perusahaan. Pencatatan pembelian barang dagangan dengan cara kredit dalam sebuah jurnal akan dicatat dengan cara mendebit akun pembelian dan mengkredit akun utang dagang. Lalu yang kedua ada transaksi retur pembelian dan pengeluaran harga. Apabila barang pesanan perusahaan ada yang mengalami kerusakan atau barang tidak sesuai dengan pesanan perusahaan, maka perusahaan akan mengembalikan atau meretur kembali barang yang rusak atau tidak sesuai tersebut kepada pihak penjual. Jenis transaksi ini jika dilakukan dengan kredit, maka akan dicatat dalam jurnal dengan mengkredit akun retur pembelian dan pengurangan atau potongan harga serta mendebitkan akun utang dagang. Namun, bila transaksi ini dilakukan dengan tunai, maka pencatatan dalam jurnalnya adalah dengan mengkredit akun retur pembelian dan pengurangan harga serta mendebit akun kas. Lalu yang ketiga ada transaksi potongan pembelian. Potongan pembelian merupakan potongan yang didapatkan oleh pembeli.
karena telah melunasi hutang dengan waktu yang lebih cepat dan dari waktu sebenarnya dan melakukan pembayaran secara tunai atau dapat dikatakan sebagai cash discount. Transaksi potongan pembelian dicatat dalam jurnal dengan mengkredit akun kas dan potongan pembelian serta mendebit akun utang dagang. Yang keempat ada transaksi beban angkut pembelian. Transaksi beban angkut pembelian merupakan biaya beban angkut pada barang dagang dari gudang pihak supplier ke gudang pihak pembeli yang akan ditanggung oleh pihak pembeli. Saat pelunasan pembayaran sudah dilakukan, maka akan diberikan potongan pembelian. Transaksi beban angkut pembelian dicatat dalam jurnal dengan mengkredit akun kas dan mendebit akun beban angkut pembelian. Lalu yang kelima ada transaksi penjualan barang dagang. Perusahaan menjual barang dagangan kepada konsumen yang pembayarannya dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Transaksi penjualan secara tunai akan dicatat dalam jurnal dengan mengkredit akun penjualan dan mendebit akun kas. Jika transaksi penjualan dilakukan secara kredit, maka pencatatan dalam jurnalnya adalah dengan mengkredit akun penjualan dan mendebit akun piutang dagang. Lalu yang keenam ada transaksi retur. Penjualan dan pengurangan harga dalam jenis transaksi ini, perusahaan harus mengambil kembali barang dagangannya yang telah dipesan oleh pihak konsumen yang dikarenakan barang mengalami kerusakan atau barang tidak sesuai dengan pesanan pembeli. Bila penjualan dilakukan secara kredit, maka pencatatan akan dibuat dengan mengkredit piutang dagang dan mendebit akun atau retur. Penjualan dan pengurangan harga, sedangkan untuk penjualan yang dilakukan secara tunai maka pencatatannya adalah dengan mengkredit kas dan mendebit akun retur. Penjualan dan pengurangan harga. Lalu yang ketujuh, transaksi potongan penjualan. Di dalam transaksi potongan penjualan, perusahaan atau pihak penjual akan memberikan potongan penjualan kepada pihak pembeli yang telah melunasi piutangnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Transaksi potongan penjualan dicatat dengan mengkredit akun kas serta mendebit akun kas dan potongan penjualan. Lalu yang kedelapan, transaksi beban angkut penjualan. Transaksi beban angkut penjualan merupakan beban biaya angkut yang ditanggung oleh pihak penjual saat mengirimkan barang dagangan. Pencatatan dalam jurnal pada transaksi ini membutuhkan adanya bukti penerimaan kas atau bukti kwitansi. Lalu yang kesembilan ada transaksi persediaan barang dagangan. Sisa barang dagangan yang belum terjual habis oleh perusahaan akan dihitung jumlahnya dan kemudian dicatat dalam akun persediaan barang dagangan. Lalu yang ke-10, transaksi pembayaran utang. Perusahaan atau pihak pembeli wajib melunasi utang kepada pihak penjual atas pesanan pembelian barang dagang yang membayarnya dilakukan secara kredit. Lalu yang terakhir ada transaksi penerimaan piutang. Perusahaan atau pihak penjual memperoleh pelunasan piutang dari pihak pembeli atas pembelian barang secara kredit oleh pihak pembeli. Lalu untuk siklus akuntansinya yaitu yang pertama mencatat transaksi jurnal umum, yang kedua mencatat di buku besar pembantu, yang ketiga membuat neraca saldo belum disesuaikan, lalu membuat jurnal penutup, habis itu membuat lembar kerja akuntansi, lalu membuat laporan keuangan, habis itu neraca saldo telah disesuaikan, lalu jurnal penyesuaian, membuat ringkasan penghasilan, neraca saldo setelah tutup buku, dan yang terakhir membuat jurnal pembalik. Metode periodik atau metode fisik. Metode fisik atau disebut juga dengan metode periodik merupakan sistem pencatatan persediaan yang mengharuskan adanya perhitungan persediaan yang masih ada pada tanggal penyusunan laporan keuangan. Metode periodik disusun dengan indikator penting untuk menentukan harga pokok penjualan atau HPP dari stock of name yang masih ada. Dengan metode ini, perusahaan akan memiliki data mengenai mutasi persediaan secara akurat dan sesuai dengan persediaan fisik di gudang. Dengan contoh soal, PT Jaya Makmur adalah sebuah perusahaan distributor pompa air merek
Saeniki yang berkedudukan di Semarang selama bulan April 2020. Perusahaan ini melakukan transaksi di bulan 4 tanggal 1, yaitu membayar utang usaha ke PT Dinamo Emas Jakarta sebesar 22 juta rupiah. Lalu di tanggal 2 membeli peralatan kantor dari toko ATK seharga 26 juta secara tunai. Lalu di tanggal 4 membeli barang dagang dari PT Dinamo Emas Jakarta seharga 26 juta secara kredit. Lalu di tanggal 6 membeli perlengkapan kantor dari toko warna-warni seharga 2.500.000 secara tunai. Di tanggal 9 menjual barang dagang dengan HPP sebesar 15 juta seharga 22 juta secara kredit. Lalu di tanggal 11 menjual barang dagang dengan HPP sebesar 29 juta seharga 37 juta rupiah secara tunai dengan potongan penjualan sebesar 1 juta rupiah. Lalu di tanggal 12 membeli barang dagang dari PT Dinamo Emas Jakarta senilai 35 juta rupiah secara tunai dengan potongan tunai sebesar 2 juta rupiah. Lalu di tanggal 18 membayar biaya iklan di koran sebesar 2.500.000 secara tunai. Di tanggal 19 membayar biaya pengiriman barang ke perusahaan transportasi sebesar 1.500.000 secara tunai. Lalu di tanggal 28 membayar gaji pegawai sebesar 2.700.000 rupiah secara tunai. Lalu untuk jawabannya dengan metode periodik, yaitu transaksi di tanggal 1 dengan nama akun utang usaha di debit sebesar 22 juta rupiah, lalu ada kas di kredit sebesar 22 juta rupiah. Untuk transaksi di tanggal 2 dengan nama akun peralatan kantor di debit sebesar 26 juta rupiah, lalu ada kas di kredit sebesar 26 juta rupiah. Untuk transaksi tanggal 4 ada pembelian di debit sebesar 26 juta rupiah, lalu ada utang usaha di kredit sebesar 26 juta rupiah. Untuk transaksi di tanggal 6 perlengkapan kantor di debit sebesar 2.500.000, lalu ada kas di kredit sebesar 2.500.000. Transaksi di tanggal 9 piutang usaha di debit sebesar 22 juta rupiah, lalu ada penjualan di kredit sebesar 22 juta rupiah. Untuk transaksi tanggal 11 ada kas di debit sebesar 36 juta rupiah, lalu ada potongan penjualan di kredit sebesar 100 juta rupiah, lalu ada penjualan di kredit sebesar 35 juta rupiah. Untuk transaksi di tanggal 12 ada pembelian di debit sebesar 35 juta rupiah, lalu ada potongan pembelian sebesar 2 juta rupiah di kredit, ada kas sebesar 33 juta rupiah di kredit. Lalu transaksi tanggal 18 beban iklan sebesar 2.500.000 di debit, lalu ada kas sebesar 2.500.000 di kredit. Untuk transaksi tanggal 19 ada beban angkut sebesar 1.500.000 di debit, ada kas sebesar 1.500.000 di kredit. Lalu di tanggal 28 yaitu ada beban gaji karyawan sebesar 2.700.000 di debit, lalu ada kas di kredit sebesar 2.700.000. Dan untuk total debitnya sebesar 176.200.000 rupiah, lalu di kredit juga sama sebesar 176.200.000 rupiah. Jadi balance. Lalu berikutnya ada metode perpetual. Pengertian metode perpetual merupakan metode pencatatan persediaan perusahaan retail yang dilakukan dengan cara membuat akun-akun secara terpisah untuk setiap jenis persediaan. Metode perpetual bisa juga disebut sebagai metode buku pembantu persediaan. Keunggulan dari metode ini adalah lebih mudah melakukan kontrol persediaan dan menentukan HPP dari produk-produk yang beragam. Contoh soal perpetual yaitu PT Prima Niaga adalah sebuah perusahaan distributor kalkulator merek Romeo yang berkedudukan di Surabaya selama bulan Januari 2021. Perusahaan tersebut melakukan transaksi di tanggal 3 bulan 1 tahun 2021 yaitu menerima pelunasan piutang dari toko Mifasol Semarang sebesar 12.500.000. Lalu transaksi di tanggal 4 membeli barang dagang secara kredit senilai 65 juta rupiah dari PT Masindo.
Transaksi di tanggal 5 membayar beban perbaikan kendaraan sebesar 3.200.000 secara tunai. Lalu transaksi di tanggal 6 menjual barang dagang yang memiliki HPP sebesar 84 juta ke toko siswa dengan harga 95 juta rupiah secara tunai dengan potongan tunai sebesar 2 juta rupiah. Lalu transaksi di tanggal 8 membeli barang dagang dari PT Mahasindo secara tunai seharga 50 juta rupiah dengan potongan tunai sebesar 2.500.000. Lalu transaksi di tanggal 10 menerima pelunasan piutang dari toko ABC sebesar 45 juta dengan potongan tunai sebesar 2 juta rupiah. Lalu transaksi di tanggal 12 membeli peralatan kantor sebanyak 3 buah komputer senilai 18.500.000 secara tunai. Lalu transaksi di tanggal 11 menjual barang dagangan dengan HPP sebesar 67 juta seharga 75 juta rupiah, di mana sebesar 25 juta rupiah dibayar tunai dan siswa akan dilunasi dalam waktu 2 bulan. Transaksi di tanggal 14 membeli peralatan kantor, meja, kursi, dan rak buku secara kredit seharga 15 juta rupiah. Lalu transaksi di tanggal 15 membeli perlengkapan kantor secara tunai seharga 6 juta rupiah. Jawaban dengan metode perpetual yaitu transaksi di tanggal 2 dengan nama akun kas di debit sebesar 12.500.000, lalu ada piutang di kredit sebesar 12.500.000. Untuk transaksi tanggal 4 dengan nama akun persediaan sebesar 65 juta rupiah di debit, ada utang usaha sebesar 65 juta rupiah di kredit. Lalu transaksi di tanggal 5 ada beban servis kendaraan sebesar 3.200.000 di debit, lalu ada kas di kredit sebesar 3.200.000. Untuk transaksi tanggal 6 ada kas di debit sebesar 93 juta rupiah, lalu ada potongan penjualan sebesar 2 juta di debit, lalu ada penjualan di kredit sebesar 95 juta rupiah, lalu ada persediaan sebesar 84 juta rupiah di kredit. Transaksi di tanggal 8 ada persediaan di kredit sebesar 84 juta, lalu ada potongan pembelian sebesar 2.500.000 di kredit, lalu ada kas sebesar 47.500.000 di kredit. Lalu untuk transaksi di tanggal 10 ada kas di debit sebesar 43 juta rupiah, lalu ada potongan penjualan sebesar 2 juta rupiah di debit, lalu ada piutang sebesar 45 juta rupiah di kredit. Untuk transaksi di tanggal 12 ada peralatan kantor sebesar 18.500.000 di debit, lalu ada kas sebesar 18.500.000 di kredit. Untuk transaksi tanggal 13 ada kas sebesar 25 juta rupiah di debit, lalu ada piutang usaha sebesar 50 juta rupiah di debit, lalu ada penjualan sebesar 75 juta rupiah di kredit, lalu ada HPP sebesar 67 juta rupiah di debit, lalu ada persediaan sebesar 67 juta rupiah di kredit. Untuk transaksi di tanggal 14 ada peralatan kantor sebesar 15 juta rupiah di debit, lalu ada utang usaha sebesar 15 juta rupiah di kredit. Untuk transaksi di tanggal 15 ada perlengkapan kantor sebesar 6 juta rupiah di debit, lalu ada kas sebesar 6 juta rupiah di kredit. Untuk total dari debit keseluruhannya ada 536.200.000 rupiah, lalu begitupun dengan kredit sebesar 536.200.000 rupiah, jadi balance.